Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, kembali lagi dengan kami di sini tim Gas Encote. Baik teman-teman, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan eksplor kembali ya. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada siapa ini ya yang telah mengirimkan jam tangan ini. Betul. Saya rasa yang konfirmasi ke WA saya itu kayaknya Belum saya ada. yang lupa apa belum ada. Intinya buat panjenengan yang merasa ngirim jam ini, saya ucapkan beribu-ribu terima kasih. Betul. Semoga rezeki jenengan dilimpah ruahkan. Amin. Biar Bang Marcel itu enggak sering telat. Kok bawa nggak ada yang WA? Belum tanya kok. Itu semua ngetrem lah. Mbak, biar nggak telat, Mbak. Lancar itu buat Mbak yang ngirim jam ini. Ya Mbak Mas yo. Iya Mbak Mas lah itu. Jadi masih banyak. Jisok. Kan ini. Kasio. Gesok. Kasih orang. Kasio. Jam kasih orang. Jangan ngomong. Ya kasio gue. Baik ya teman-teman ya, ini luar biasa membantu ya. Sebenarnya sih kami terkadang udah punya jam, cuma mau pakai ke hutan kadang Takut rusak. bukan tahu rusak, berat, kadang berat. Nah ini badang sampai kayak gini terus. Dan ini Karena bukan jam sport. Oh ya teman-teman ya, kita melanjutkan eksplorasi kemarin malam. Kita masih disibukkan dengan sayembara yang digelar oleh Kologati ya. Saya rasa ada sedikit informasi dari si Dukun Morwo. Kenapa teman-teman ya? Karena permintaan terakhir saya yang saya berikan kepada Kologati sebelum sayembara itu, saya akan menginginkan terputusnya hubungan antara si Kologati dengan para manusia. Ya, Saya rasa Kologati sudah melakukan itu ya teman-teman ya. Buktinya ini. Jadi Morwo itu seperti frustasi, ketawa-ketawa ya tadi malam ya. Dan melempar sebuah tulisan catatan di mana catatan ini ditulis di kertas bungkus sega ini ya. Di sini tertulis seperti Nama-nama nama ajian dan ini adalah nama kelemahan. Ya. Apakah ini memang benar? Apa ini adalah sebuah rencana? Kita juga belum tahu teman-teman. Maka malam hari ini kita harus benar-benar selidiki seksama perihal tulisan-tulisan yang ditulis oleh Dukun Morwo ini ya teman-teman. Betul. Kenapa kita bisa simpulkan bahwasanya ini adalah ajian dan ini kelemahan? Karena di sini itu salah satunya ada ajian lampah buana air. Ya sudah kami tahu. Bukankah kita sudah pernah menghadapi itu? Dan benar nyata adanya bahwasanya lampah buana memang anti air ya. Semoga kayak jam ini ya, anti air ya. Water boom, Water pass. Water boom. Water apa? Water boom. Listen. Ini makanya nyala lagi. Ya teman-teman ya. Semoga memang jika memang Dukun Morwo ini sakit hati terhadap Kologati yang telah memutuskan perjanjian, akhirnya memihak kepada kita. Karena di tulisan ini semoga kalian berhasil dan menang. Kita seduluran. Dan kita seduluran. Itu teman-teman ya. Mungkin satu-satunya informasi yang kita dapatkan nantinya jangan dari Morwo. Betul. Ini kita harus mencari makhluk lain yang mengetahui nama-nama ajian yang telah ditulis di dalam catatan ini ya teman-teman ya. Sebelumnya terima kasih yang terlalu support tim Gases sehingga tim Gases masih berdiri sekokoh ini. Alhamdulillah. Ya, dari doanya panjenengan semuanya luar biasa. Jangan lupa nanti sedikit iklan loh. Ada yang nambahin? Ya. Apa? Ini saya mau minta ke Mas Gasa itu foto-foto sama Robicon ini loh. Robicon gua dipikirin Robicon. Itu Rubiconnya bukan Mia saya. Siapa sih? Lewat Itu punya mana foto-foto. pakai di Wendy. Nanti sepatu jebol gitu Mas. Biasanya kan nggak sampai jebol udah di. Bukan itu yang jadi masalah. Mas Gana kan kakinya berair. Dari kemarin nggak pernah ganti, sekalinya dilepas baunya itu pleng. Kan percuma dia foto-foto sama Robicon sepatunya. Nah foto apa salah? Itu bukan Rubicon saya, itu Rubicon Pak Haji Wendy dari Tegal. Nomor berapa sepatunya? Kemarin lagi main di tempat saya. Nomor 4 berapa? 43 kalau saya. Berapa? 42. Berapa? 42.
42. Semuanya 443 tapi saya 40. Kamu berapa enggak? 43. Saya doang yang 40. Iya. Apa? Tolong rekomendasi buat jenengan yang punya toko murah online. Silakan bayar sekalian terus dikirim. Masuk gini kok. Masuk gini kayak si Ye Deneng. Itu mau untuk sendiri. Ya bisa. Masuk gini kayak si Ye Deneng. Kamu dure. Sumpah lur. Aku tang ngomong Mambu lah sepatune. Aku tanu menunjukkan ke. Potong Rubicon Mas. Wis lah. Lo kotor foto. Tangik banget ambune. Kali aku beli Rubicon dodol bisa gawe pesantrennya Kiai Ambil lho. Alah ya. Saya juga foto sama Rubicon kok. Iya. Sebelum nonton video tim gas, salah kebaikan jenengan itu sholat lebih dahulu karena video tim gas diupload jam 18.20. Siapin cemilan dan makanan dan juga sepatu tolong disiapkan untuk yang kami pakai. Sumpah dia yakin lur. Jadi kok sisa kayak si di tengah. Oh sepatu nentong kok gimana? Cen tangik banget sepatune gue. Janjian satu Kisah. Oke lur, doakan tim gas saya sukses. Amin. Jenengan juga sehat selalu, panjang umur, sukses selalu. Amin. Amin. Astagfirullah. Subhanallah. Nyalakan. Ya, Syekh Abdul Kursai. kakaknya Yai Ambyah. Kakaknya Kiai Ambil. Oh ini kakaknya. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa sih mas? Biasanya emang itu tiba-tiba datang. Alhamdulillah. Insyaallah. Senang hati. Insyaallah mohon silahkan. Silahkan mohon. Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya meminta maaf jika kehadiran saya mungkin mengganggu kalian semuanya. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada dirimu. Apakah permasalahan yang datang menimpa di dalam kehidupanmu, amanah yang begitu besar yang datang kepada dirimu, sudah berkurang? Ya alhamdulillah Syekh. Perlahan demi perlahan beban itu semakin ringan untuk dijunjung Syekh. Banyak sekali mereka-mereka yang dermawan yang menjunjung bareng-bareng bersama saya Syekh. Alhamdulillah. Syukur alhamdulillah jika seperti itu manusia. Lalu, apakah benda yang saya berikan dan titipkan kepada dirimu masih? Oh, garam itu Syekh. Garam masih Syekh. Kebetulan yang mungkin tinggal 1/4 yang telah diberikan sama Syekh sendiri. Dan saya ucapkan terima kasih
banyak sekali yang merasa terbantu dengan hajat-hajat melalui perantara garam itu, Syekh. Syukur alhamdulillah jika seperti itu. Baiklah, ada banyak hal yang ingin saya bicarakan. Mungkin akan lebih baik kita bicarakan sambil duduk. Oh iya. Silakan. Jika amanah yang diberikan oleh Kiai Ambiah terhadap dirimu itu sudahlah sedikit berkurang, saya sangat senang mendengarnya. Seperti ini, Syekh. Itu kan sesuatu hal yang besar, Syekh. Setidaknya saya sudah melangkah satu langkah, Syekh. Karena perjalanan yang panjang sudah saya dimulai dengan satu langkah saya. Alhamdulillah. Benar sekali. Memang benar. Sesuatu hal yang besar itu harus diawali dengan satu langkah kecil yang harus kau jalani. Jika kau tidak mau mengambil langkah itu, tentunya amanah itu tidak akan bisa kau jalankan dan gapai. Insya Allah, saya minta doanya dan doa restu dari Abdul Qusaid mengenai amanah ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebenarnya saya datang menemui dirimu manusia. Ada sesuatu hal yang ingin saya bicarakan dan ini akan membantu banyak hal terhadap mereka yang sudah mempunyai garam itu dan sedang memiliki hajat yang sangat besar. Monggo. Jadi seperti ini manusia. Kita sebagai manusia yang hidup di alam semesta, tentunya banyak faktor yang mempengaruhi agar kita bisa berjalan dan menjalankan apa yang menjadi hajat ataupun keinginan kita di dunia ini. Jika kau mengamalkan 10 poin penting yang akan saya sampaikan kepada dirimu, saya harap itu bisa menyelesaikan, bahkan itu bisa menepati hajat-hajat yang kau inginkan. Saya ingin kau mendengarkan poin-poin ini secara seksama, sehingga jika suatu saat kau di dalam kebingungan dan kau bisa mengamalkan poin-poin itu, saya yakin kehidupan di dunia dirimu itu akan bisa selalu mendapatkan hajat-hajat sesuai dari keinginanmu. Baiklah, saya harap kau mendengarkannya. Poin yang pertama itu adalah kesatuan ataupun keesaan. Tentunya kau mengetahui seluruh segala sesuatu yang ada di alam semesta ini itu diciptakan oleh satu sang pencipta, yaitu Tuhan. Bukankah seperti itu? Tuhan yang Maha Esa. Benar sekali. Dengan begitu, sesungguhnya segala sesuatu apapun itu sebenarnya saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Jadi, saya harap di dalam kehidupan dirimu, kau bisa menjaga secara pikiran, secara lisan, secara tindakan, bahkan secara pikiran yang mendalam.
Berpikirlah secara baik, bertindaklah secara baik kepada siapapun, agar dirimu mendapatkan hal-hal baik pula dari setiap sesuatu yang ada di alam semesta ini. Contohnya, jika kau memikirkan satu hal baik terhadap orang lain, tentunya orang lain pun akan memikirkan hal baik pula kepadamu. Karena di alam semesta ini memiliki kesatuan yang benar-benar satu. Benar sekali. Poin yang kedua adalah getaran. Benar sekali. Apakah kau menyadari seluruh dan segala sesuatu yang ada di dunia ini itu sejatinya selalu bergetar tanpa berhenti? Apakah kau menyadari hal itu, manusia? Maksud getaran di sini seperti apa? Saya berikan contoh hal kecil terlebih dahulu. Di sini, jika kau tidak bergerak sedikit pun, itu menandakan dan yang dipikirkan oleh dirimu itu tidaklah bergerak ataupun tidak bergetar. Akan tetapi sejatinya, walaupun dalam kondisi dirimu tidak bergerak, bahkan dirimu sedang tidur, itu pikiran dan batinmu masih tetap bergetar dan bergerak. Entah itu pikiranmu memikirkan hal-hal baik untuk ke depan, entah itu pikiranmu sedang memikirkan rencana-rencana apa yang ingin kau lakukan. Pikiran tidak akan pernah berhenti walaupun raganya tertidur. Benar sekali. Contoh hal kecil lagi yang mungkin berada di sekelilingmu. Kau lihat daun itu. Apakah daun itu akan bergerak ataupun bergetar jika tidak ada sesuatu yang menggerakkan daun itu? Ya, tidak. Itulah pemikiran manusia dan setiap insan yang ada di seluruh dunia ini. Memang secara pemikiran, daun itu tidak bergerak jika tidak ada hal lain yang menggerakkannya. Akan tetapi sejatinya daun itu akan tetap bergerak mengikuti gerakan dari bumi ini. Rotasi. Jadi segala sesuatu yang ada di dunia ini, saya harap dirimu itu selalu menggetarkan, menggerakkan hatimu ke dalam hal-hal yang baik ataupun membahagiakan, agar di sekelilingmu pun merasakan getaran kebahagiaan itu. Jangan sampai dirimu memancarkan kesedihan, kesusahan, karena jika kau memancarkan kesedihan ataupun kesusahan, maka di sekelilingmu pun akan merasakan hal yang sama kepada dirimu. Begitu pula sebaliknya, jika dirimu berdekatan dengan mereka yang sedang memiliki masalah banyak, maka dirimu pun akan merasakan banyak masalah yang akan datang kepada dirimu. Ya, saya pernah mendengar ini. Jika teman kita bercerita sedih, kita hanyut ikut sedih.
jika teman kita sedang bahagia, kita akan terbawa suasana oleh bahagia karena getaran itu, maksudnya. Benar sekali. Karena getaran yang ada di alam semesta ini itu berkesinambungan dan berkaitan satu sama dengan yang lainnya. Berarti kita harus menggetarkan sebuah kebahagiaan agar orang di sekeliling kita merasakan getaran kebahagiaan itu. Benar sekali. Poin yang ketiga adalah tindakan ataupun aksi. Jika kau menginginkan sebuah perubahan yang besar di dalam kehidupanmu, tentunya kau harus melakukan sebuah tindakan yang itu bisa merubah dari kehidupanmu itu. Walaupun tindakan itu dimulai dari hal sekecil apapun, yang terpenting tindakan itu harus dilakukan secara terus dan menerus sehingga itu akan menjadi sebuah kebiasaan. Konsisten, istiqomah. Benar sekali. Betul. Contoh hal kecilnya, jika kau ingin memiliki pemikiran lebih dari siapapun, tentunya kau perlu belajar. Tindakan yang harus kau dilakukan adalah membaca buku pengetahuan, mencari pengetahuan yang mungkin itu bisa membuat pengetahuanmu itu lebih banyak ketimbang yang lainnya. Misalkan dari segi permasalahan, jika kau sedang dibebani hutang yang sangat besar, tentunya kau harus berpikir bagaimana cara untuk melunasi hutang-hutang itu. Hal yang pertama, hal yang paling sederhana adalah bekerja agar kau mendapatkan pemasukan. Setidaknya kau bisa bertahan hidup dan mengumpulkan sedikit demi sedikit untuk membayar hutang itu. Lakukanlah hal itu secara terus-menerus, sehingga itu akan menjadi sebuah kebiasaan. Dan nantinya semua permasalahan itu akan bisa merubah dari kehidupanmu. Terima kasih ibunya. Poin yang berikutnya adalah penyesuaian. Benar sekali. Sesungguhnya kehidupan lahiriah kita adalah cerminan dari kehidupan dari batin kita. Maksud di sini? Ada penyesuaian yang secara langsung tumbuh di dalam diri kita agar kita bisa memposisikan diri kita dimanapun kita berada. Contoh hal kecilnya, jika kita berhubungan dengan orang lain, tentu kita harus bisa menyesuaikan kondisi batin kita. Kesehatan di dalam tubuh kita harus menyesuaikan kapan waktu kita beristirahat dan kapan kita harus melanjutkan aktivitas. Kekayaan ini adalah hal penting di dalam sebuah penyesuaian manusia. Karena jika kekayaan itu datang di setiap insan, itu akan sangat berbahaya jika setiap insan itu tidak bisa menyesuaikan dirinya yang sangat berlimpahan, yang nantinya akan menyepelekan sesama, yang nantinya akan mengucilkan mereka yang tidak mampu. Jadi penyesuaian itu sangat penting dan sangat dibutuhkan di dalam kehidupan ini untuk sebagai penyelesaian masalah, bahkan untuk memperbaiki diri kita. Penyesuaian. Benar sekali. Poin yang selanjutnya
adalah sebab dan akibat. Tentunya kau sudah mengetahui mengenai sebab dan akibat itu. Apa yang kau berikan, maka itu yang akan kau dapatkan. Seperti hukum karma itu ya. Benar sekali. Jadi saya harap apapun yang kau lakukan di dunia ini, dari segi ucapan, dari segi tindakan, bahkan dari segi tingkah laku kau kepada orang lain, berbuatlah kebaikan, agar hal-hal baik itu pula akan datang menghampiri dirimu. Insya Allah kalau hal itu dari orang tua saja itu sudah mengajarkan dari kecil. Benar sekali. Terima kasih. Poin yang selanjutnya adalah imbalan. Imbalan yang kau dapatkan itu berkaitan, sangat-sangat berkaitan dengan sebab dan akibat. Jadi imbalannya kita dapatkan dari perilaku kita sebelumnya. Benar sekali. Poin yang berikutnya itu adalah tarik-menarik. Tarik-menarik. Saya sangat tertarik kalau ini. Apapun sesuatu hal yang kau pikirkan di dunia ini, apapun sesuatu hal yang batinmu rasakan di dunia ini, dan apapun yang kau lakukan di dunia ini, itu alam semesta akan mengetahuinya. Jika hal baik yang ada di pikiranmu, jika sesuatu perbuatan baik yang timbul di batinmu, dan jika sesuatu hal baik yang kau perlakukan di dunia ini terhadap siapapun, tentunya kau pun sedang menarik hal baik itu untuk hadir di dalam dirimu. Saya pernah mempelajari itu. Itu hukum tarik-menarik. Jika kita berpikir baik, maka alam semesta akan merespon dan memberikan baik kepada diri kita. Benar sekali. Begitu pula sebaliknya. Jika kau memikirkan sesuatu hal yang buruk, maka yang hadir di dalam hidupmu itu pun hal-hal buruk. Jadi, berhati-hatilah dalam berpikir. Berhati-hatilah dalam sebuah tindakan. Apalagi ucapan saya. Ucapan. Paham saya. Perhatikanlah hal-hal sekecil itu. Karena hal-hal kecil itu akan menjadi sebuah kebiasaan yang nantinya itu akan merubah kehidupanmu. Dikala kau susah, sesusah-susahnya dirimu, jika kau merasakan kebahagiaan, jika kau merasakan berkelimpahan, tentunya alam akan merespon semuanya dan mendatangkan dan menarik kelimpahan itu untuk datang kepada dirimu. Intinya berpikir positif terus-menerus agar positif itu bisa kita rasakan di dalam kehidupan kita. Benar sekali. Poin yang selanjutnya adalah perubahan energi abadi. Energi abadi. Asal engkau ketahui manusia, perubahan energi abadi di setiap makhluk ataupun manusia itu sesungguhnya bisa merubah kondisi diri kita masing-masing dengan cara
kita berpikir dan kita menggetarkan dalam porsi yang tinggi. Maksudnya di sini gimana itu, Syekh? Seperti poin yang kedua, Getaran. Getaran itu akan menimbulkan sebuah kebaikan jika sekeliling kita itu memiliki getaran yang baik. Akan tetapi getaran di poin ini adalah getaran di mana pikiran kita itu harus bisa menyetabilkan dengan batin dan hati nurani kita untuk bisa melangkah. Jangan sampai pikiran kita merasa rendah, pikiran kita merasa lemah, pikiran kita dan batin kita merasa terpuruk. Karena jika kita memiliki hal itu, maka yang kaya akan semakin kaya, yang miskin pun akan semakin miskin. Hal kecil seperti itu tentunya kau sering melihat di kehidupan sekelilingmu. Contohnya, Syekh. Misalkan kau memiliki tetangga yang memiliki beribu masalah. Tentunya dia di dalam pikirannya hanya memikirkan bagaimana cara untuk hidup hari ini dan apakah mampu ataupun tidak. Jika dia memiliki pemikiran itu, saya yakin yang dia dapatkan hanyalah untuk mampu hidup saja. Tapi jika kau memiliki tetangga ataupun saudara yang berkelimpahan, tentunya dia tidak memikirkan untuk dirinya saat ini, tapi dia memikirkan hal besar apa yang ingin dia lakukan agar dia bisa untuk membahagiakan keluarga bahkan orang di sekelilingnya. Berawal dari percaya diri, lalu menciptakan pikiran positif, menggetarkan tingkah laku yang positif, agar semua itu akan balik kepada diri kita. Benar sekali. Dan hal yang terpenting di sini adalah kita harus bisa menjaga emosi dan perasaan kita agar tetap baik setiap saat. Oh, pentingnya itu emosi dan perasaan. Lah, terkadang perasaan naik turun. Nah, itu. Disitulah bagaimana kita bisa mengendalikan emosi dan perasaan kita agar bisa stabil, agar kita bisa stabil untuk bisa menjadi lebih baik. Poin yang selanjutnya itu adalah kesetaraan. Benar. Yang dimaksud kesetaraan di sini itu adalah sesuatu hal yang ada dan yang hidup di dunia ini ataupun alam semesta ini tentunya akan diberi sebuah masalah. Kesetaraan. Masalah yang diberikan misalkan kepada dirimu, itu sesungguhnya masalah itulah yang akan memperkuat batin dari dirimu sebenarnya. Dan kesetaraan juga bisa mengajarkan kita untuk membandingkan masalah yang kita alami dengan masalah orang lain. Maksudnya, Syekh? Di sini, di setiap insan tentunya akan diberi sebuah ujian ataupun masalah yang akan datang kepada diri kita. Dan kesetaraan ini mengajarkan kita
untuk membandingkan masalah kita dengan orang lain. Akan tetapi, kita harus pandai-pandainya memilih perbandingan agar kita tidak menjadi semakin buruk. Misalkan, jika kau membandingkan masalah dirimu dengan mereka yang memiliki masalah lebih besar dari dirimu, itu tentunya itu akan menjadi baik untuk dirimu karena kau memiliki rasa syukur. Akan tetapi jika kau membandingkan masalah yang datang kepadamu terhadap mereka yang memiliki masalah lebih kecil daripada dirimu, itu hanya akan membuatmu semakin lemah dan semakin tidak menerima keadaan hidup di dunia ini. Maksud kesetaraan di sini itu kita sama-sama manusia apa bagaimana itu? Benar sekali. Pada dasarnya kita itu tidak lebih unggul ataupun lebih rendah dari siapapun. Ya, paham. Harga diri dan kerendahan itu sebenarnya setara. Tapi bagi orang yang ego, harga diri dan kerendahan hati itu adalah suatu hal yang sangat berbeda. Padahal kenyataannya itu adalah satu dan sama, setara. Benar sekali. Hukum yang terakhir itu adalah sebuah keseimbangan. Keseimbangan yang dimaksud di sini, tentunya kau pun sudah mengetahui bahwasanya apapun yang ada di dunia ini itu berlawanan. Ada buruk, ada baik, ada kanan, ada kiri, ada naik, ada turun, adanya sukses dan adanya gagal. Di situ kau harus benar-benar bisa mencermati apa yang datang kepada dirimu, masalah apa yang timbul di dalam kehidupanmu. Jika kau dihadapi sebuah permasalahan yang datang dan itu mungkin besar hadir ke dalam hidupmu, berpikirlah, tekankanlah pikiranmu terhadap lawan katanya. Tunggu, Sen. Ini sangat menarik. Tekankanlah kepada lawannya. Benar sekali. Maksud di sini? Jadi seperti ini. Dari sebuah hal kecil yang mungkin ini bisa menyadarkan pikiran kita di setiap insan. Misalkan kau berdiri dan menghadapi sebuah tebing yang sangat terjal. Tentunya kau berpikiran, itu jika saya menaiki tebing itu, mungkin ini akan sangat berbahaya. Tetapi sesungguhnya akan lebih berbahaya jika kau berada di atas tebing itu dan kau melihat posisi dari atas. Karena hal buruk itu akan lebih datang dan menimpa kepadamu jika posisinya itu sangat berlawanan. Jadi seperti ini. Sebenarnya jika kau merasakan sebuah kebahagiaan di dunia ini, janganlah kau merasa
akan kebahagiaan itu berlarut-larut. Karena waktu di dunia ini itu teruslah berputar. Dan kebahagiaan itu lawannya adalah sebuah kesedihan. Jadi sadarlah, setelah kebahagiaan itu datang, tentunya kesedihan itu pun akan datang menghampiri dirimu. Berarti jika bahagia jangan berlebihan, kita harus berpikir, nah setelah bahagia waktu akan berhenti dan ganti kesedihan seperti itu. Benar sekali. Karena siklus kehidupan di dunia ini itu tidak pernah berhenti satu detik pun. Jika kau sedang merasakan kesedihan, janganlah berlarut-larut di dalam kesedihan itu. Karena saya yakin dan rumus alam semesta ini, di saat kesedihan datang, maka akan disertai sebuah kebahagiaan. Izin bertanya saya. Tadi saya mendengar ucapan Syekh Abdul Qursaid mengenai tekankanlah kepada lawan. Maksudnya, jika kita mendapatkan hal buruk, kita yang ditekan itu adalah hal baiknya apa bagaimana saya? Benar sekali. Oh, ya paham. Misalkan, jika hal buruk itu datang kepada dirimu, musibah, misalkan kau memiliki sebuah usaha yang sedang kau jalani mengalami kebangkrutan dan masalah, tentunya itu adalah sebuah kegagalan. Ya. Yang harus kau pikirkan dan tekankan di dalam batinmu adalah, setelah kegagalan itu akan ada sebuah kesuksesan. Janganlah berhenti mencoba. Teruslah dan habiskanlah kegagalanmu di usia muda, sehingga di usia tua kau hanya menikmati keberhasilan. Dos turun dari dos. Terima kasih Syekh. Saya menyampaikan ini kepada dirimu karena saya berharap siapapun yang mengenal dirimu itu kau bisa memberitahu mengenai poin-poin kehidupan ini, sehingga jika dia sedang memiliki masalah, dia bisa memperbaiki pikirannya, dia bisa memperbaiki tindakannya, dan dia bisa memperbaiki mental batinnya. Seperti halnya saya ini, saya menambah sebuah kepercayaan diri mengenai sayembara yang akan saya hadapi. Saya mendengarnya. Kau akan dihadapkan sebuah sayembara yang mungkin itu adalah masalah besar, karena taruhan di dalam sebuah pertarungan adalah hidup dan mati. Tapi saya tekankan, yang saya tekan itu adalah kemenangan, Benar sekali. Dengan apa yang saya berikan ini, dan kau pelajari ini semuanya, sehingga kau bisa melakukan semua itu sebagai kebiasaan di kehidupanmu, saya bisa menjaminnya, kau tidak akan pernah merasakan kesusahan. Daging semua. Baiklah, mungkin poin-poin itulah yang ingin saya berikan, karena saya melihat banyak sekali mereka yang sedang memiliki masalah besar. Dan melalui garam itu, sebagai perantara doa dan bantuan dorongan dari saya dan para leluhur yang lainnya. Terima kasih, Syekh. Itu luar biasa, Syekh. Kenapa saya ucapkan luar biasa? Ada suatu kejadian yang ininya
tidak bisa saya ceritakan di sini, Syekh. Luar biasa, Syekh. Saya percayakan ini kepada dirimu. Kau memiliki jiwa yang besar. Amin. Dan kau memiliki ketekunan dalam melakukan sebuah hal dalam kebaikan. Amin. Amin. Jangan berhenti berbuat baik. Kita tidak mendapatkan imbalannya saat ini, tapi kita bisa memetik imbalan itu di kemudian hari ataupun di kelak nanti. Terima kasih, Syekh, atas pelajaran yang telah diberikan kepada saya. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kita semua di sini, Syekh. Amin. Untuk lebih baik dan lebih benar dalam menjalankan kehidupan dari sekarang ke depannya, Syekh. Dan saya juga meminta restu dan doanya, Syekh. Semoga di salam sayembara itu segala sesuatunya akan dipermudah. Amin, amin ya robbal alamin. Baiklah. Mungkin sekiranya hanya seperti itu yang bisa saya berikan kepadamu untuk bekal di kehidupan dirimu ini. Saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Baik, teman-teman, ya. Nanti akan saya putar lagi videonya ini ya. Itu tadi ada, kalau nggak salah itu ada 10 poin kehidupan, dimana 10 rahasia poin kehidupan itu kalau kita benar-benar menggunakan, insya Allah akan menemukan sebuah kebahagiaan, kesejahteraan dalam hidup di dunia ataupun di akhirat ya. Intinya itu menurut saya itu adalah poin-poin spiritual. Nah, ini jika dikaitkan dengan spiritual itu benar-benar kesinambungan ya. Mungkin teman-teman lebih paham atau udah tahu apa yang telah diucapkan oleh Syekh Abdul Qursaid. Beliau adalah kakak kandung dari Kiai Ambiah Basri yang pernah menitipkan garam kepada kita di 2 minggu yang lalu atau 1 bulan yang lalu. 1 bulan ya. Dan alhamdulillah garamnya masih ada. Kalau teman-teman membutuhkan garam itu dengan hajat-hajat jenengan yang belum terkabul, mungkin salah satu lantaran dari hajat jenengan terkabul melalui garam itu, di lain sisi itu juga sudah membantu kami untuk mendirikan sebuah panti yang diamanahi oleh Kiai Ambiah Basri, teman-teman. Amin. Ya, almarhum. Kita sholat dulu, Pak. Bentar lagi. Ya, kita Malaman ini kita nggak dapat apa-apa sih, Bang. sampai. Kita sholat dulu ngadem. Itunya sih kapan gitu saya Getarkanlah sebuah kebahagiaan dan keuntungan sehingga nanti kita beruntung. Tahu beneran apa sih? vibrasin. Sholat di situ. Bang, turu bang. Kita tekankan lagi dunia. Berarti kepriwe aku ora ngono. Aduh. Lha nonton gue lah. Yakin, Dik. Iya. Angel banget. Mas, kalau gadis perintah sama maning deh. Cuma bawa lu panggilan, Mas. Panggilan sih kok. Oke, bagus terus, Mas. Assalamualaikum. Gak usah udun kun. Bah. BM gue. Pulang. Takon sesuatu, Jar. Oh iya. Mohon maaf, manusia. Permisi, nyuwun sewu. Bukan. Saya ingin bertanya, terutama kepadamu. Karena saya perhatikan yang lainnya pada tidur. Oh, tidur.
Gimana kamu? Ini. Yang sadar hanya dia yang mendengarkan. Berarti Apa? saya nggak tidur enggak kok? Dia yang berbicara kan? Ya. Kamu tidur. Oh enggak, kamu siapa? Kamu siapa? Anu, seperti ini manusia. Tadi kan kau mendengarkan pengajian. Kiai Ambiah, Kiai Abdul Kursid. Ya saya tidak tahu namanya. Oh, itu. Kebetulan saya tadinya makhluk jahat. Tetapi beberapa pekan ini saya ada niatan untuk bertaubat. Iya. Saya sedang berjalan-jalan melihat dirimu dan dia yang sedang berbicara.